Oke. Baru 28 orang ya yang join. Isa, udah hadir Isa? Belum ya? Oke. Aisyah Cahya ada? Ya, kameranya nyalakan. Aisyah. Andrian Nuno ada? Andrian? Belum hadir. Audian? Axel ada Axel? Orang mana ini? Kristanti? Hadir, Bu. Oke. Dasya Julia? Hadir, Bu. Ya. Kemudian Delas Aditya? Delas ada? Dewi Wulandari? Hadir, Bu. Oke. Dinda Arifka? Hadir, Bu. Ya. Dwiki Ahmad? Mana Dwiki Ahmad? Erika Teresia? Hadir, Bu. Oke. Esther? Hadir, Bu. Oke. Fatihah Azahra? Hadir, Bu. Fatih Izzatullah? Hadir, Ada? Bu. Oke. Mana bukannya Fatih? Hilda Novita ada? Hadir, Bu. Oke. Ilham Rezi? Oke. Irdina? Ada Irdina? Ya. Jihan Aurelia? Hadir, Bu. Hadir. Jubela Nita? Hadir, Bu. Oke. Kemudian Melisa? Ada Melisa? Muhammad Ilham? Hadir, Bu. Muhammad Isa? Tidak hadir. Muhammad Rafa? Muhammad Rifki? Hadir, Bu. Ya. Muhammad Wafizia? Hadir, Bu. Oke. Nabila Zahra ada? Belum ada. Novia Putri? Hadir, Ibu. Putra Bagus? Ada Putra Bagus? Maaf, Bu, saya kelewat. Oh ya, Nanda Citra. Oke. Kemudian Putra Bagus ada? Belum hadir. Aditya? Hadir, Bu. Oke. Rafael ada? Axel baru join, Axel. Kemudian Revito ada? Hadir, Bu. Oke. Rio? Hadir, Bu. Ronald? Hadir, Bu. Sonya? Ada Sonya? Hadir, Bu. Oke. Windy? Ada Windy? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Tadi yang belum Andrian Nuno ada? Audian? Isa ada Isa? Belum. Oke. Kita sambil menunggu temannya bisa sambil kita mulai ya. Oke. Bisa dinyalakan kameranya untuk saya screenshot? Oke. Saya screenshot dulu ya. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Oke. Oke, baik. Bisa kita mulai pembelajaran hari ini? Halo? Bisa, Ya, Bu. oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya setelah kemarin menghadapi PTS, terus ada libur juga beberapa hari, dan hari ini kita melakukan pembelajaran lagi ya untuk melanjutkan materi yang belum tersampaikan, yaitu tentang gangguan pada sistem reproduksi wanita dan laki-laki, kemudian pengaturan kehamilan, terus ada juga keluarga berencana ya. Terus ada lagi pembahasan tentang pergaulan bebas ya. Oke. Di sini sudah saya bagikan ya tadi link Kahoot-nya. Ada yang sudah membukanya? Halo? Belum? Kamu belum melihat grup? Sudah, Bu, tapi belum ada pinnya. Oke, sekarang dibuka ya. Ini nanti saya akan screenshot. Jadi kalau bisa, jadi 2 layar. Kalian nanti di Zoom tetap melihat share screen-nya, biar bisa melihat soalnya gitu ya. Oke, bisa kita mulai? Oh iya, saya lupa menanyakan kabar. Sebelumnya apa kabar nih semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita tetap selalu sehat dan diberikan selalu semangat ya untuk menjalani aktivitas sehari-hari ya. Oke, kita mulai ya. Bisa? Bisa, Bu. Ya, oke. Sudah terlihat? Halo. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bentar ya, saya play. Yuk, silakan masukkan. Kita mulai ya.
berjumlah 4 orang. Jawabannya menopause ya. Pemenangnya ya ini. Oke, beri applause buat Aisyah. Yang ketiga ada Dasya, yang kedua ada Dewi ya. Oke. Oke, tadi ya untuk kita memulai pembelajaran ya, pemanasan sedikit. Oke. Waduh, pada kemana nih? Pada dimatiin kameranya. Oke. Baik, kita masuk ke materi ya, tentang gangguan atau kelainan pada sistem reproduksi ya. Oke, saya izin share screen. Gimana, masih pada ngantuk ya? Jubelanita nih, masih ngantuk kamu ya? Enggak, Bu. Ini tadi saya waktu muncul Kahoot tadi soalnya lama, Bu. Jadi sedih. Oh gitu. Ngebuk ya mungkin. Ya udah nggak apa-apa. Itu kok buat pemanasan aja biar apa ya? Biar kita lebih lebih semangat belajarnya ya. Jadi nggak terus-terusan untuk materi, tapi kita selingin juga dengan belajar sambil bermain game gitu ya. Oke. Sudah kita masuk kepada materi baru ya tentang pengaturan kehamilan, kemudian ada keluarga berencana, terus ada gangguan dan kelainan pada sistem reproduksi wanita maupun laki-laki ya. Oke. Nah, pengaturan kehamilan ya. Jadi di sini itu di dalamnya terdapat prinsip metode kontrasepsi ya, di mana di sini itu fungsinya menghambat pergerakan sperma untuk masuk ke dalam ovum ya, atau mencegah yang namanya ovulasi atau mencegah yang namanya implantasi zigot ya. Implantasi zigot itu apa? Ada yang tahu? Kemarin sudah pernah dibahas? Apa Fatia? Yang menempelnya Ya, di dinding rahim. ya betul, ya di dinding endometrium ya. Itu namanya implantasi ya. Kemudian di sini ada yang namanya kontrasepsi alami ya. Itu berdasarkan sistem kalender ya, di mana sistem kalender ini maksudnya apa? Tidak melakukan hubungan seks ya selama masa subur pada wanita ya. Kemudian ada yang namanya coitus interruptus ya, atau disebut juga pengeluaran penis dari vagina sebelum terjadi ejakulasi ya. Kemudian ada penghambatan implantasi ya, di mana di bagian di bagian dinding rahim ya, itu ada sebuah alat ya nih untuk atau penyangga ya, untuk memblok agar si sperma itu tidak bertemu dengan sel ovum ya. Nih contohnya itu ada iud atau AKDM. Nah kita bahas ya. Kalau iud itu bekerjanya mencegah sel telur yang telah dibuahi menempel pada dinding rahim, sama saja ya tadi yang seperti yang saya bilang. Nah itu dia ya, ada kontrasepsi alami, kemudian ada penghambatan implantasi, ada coitus interruptus ya. Ini metode ini itu biasa digunakan untuk pengaturan kehamilan pada keluarga berencana ya. Nah, ini lanjutannya ya. Kemudian ada yang namanya sterilisasi. Kemudian ada vasektomi, kemudian ada tubektomi. Nah, sterilisasi ini apa? Metode permanen untuk mencegah bertemunya sperma dengan ovum melalui operasi ya. Jenisnya itu ada vasektomi ya. Tadi ada ya di game ya. Pemotongan vas deferens pada laki-laki untuk memperhambat keluarnya sperma ke dalam ovum, itu namanya apa? Vasektomi ya. Itu di bagian vasektomi ini biasanya di bagian vas deferensnya ini ya, tempat keluarnya saluran si sperma itu dipotong atau diikat gitu agar si sperma itu tidak dapat keluar ya. Kemudian ada yang namanya tubektomi. Tubektomi ini pemotongan dan pengikatan pada saluran tubek ya. Tubek itu tuba Fallopi ya. Jadi ini biasa dipakai atau dilakukan oleh wanita. Tadi vasektomi pada laki-lakinya ya. Kalau tubektomi ini pada perempuannya.
Kemudian pencegahan ovulasi ya. Ini biasanya di luar maksudnya di luar sistem reproduksinya itu bisa dicegah dengan cara adanya pil KB ya. Pil KB kemudian itu fungsinya mencegah ovulasi dengan menekan sekresi gonadotropin. Kemudian ada yang namanya susu KB ya. Ini alat pencegah kehamilan yang dipasang di bawah kulit ya. Biasanya itu pada lengan tangan ya. Kemudian ada yang namanya suntik KB ya, di mana ini mengandung progestin yang bekerja menghambat ovulasi dan mengentalkan lendir serviks ya. Jadi masing-masing alat kontrasepsi itu ada kandungannya ya, agar dapat mencegah si sperma biar tidak terjadi ovulasi ya, atau tidak terjadi yang namanya kehamilan. Seperti itu ya. Nah, ini ada yang namanya kelainan sistem reproduksi ya. Tadi kan pengaturan kehamilannya seperti alat kontrasepsi pada keluarga berencana ya. Kemudian ini ada kelainan sistem reproduksi. Nah, kita bahas pertama tentang pada wanita dulu ya. Di sini ada kanker payudara terjadi di daerah lobul ya. Itu ada jenisnya, ada 2 ya, ada jinak dan ada yang ganas. Kemudian faktor resikonya ya, itu biasanya obesitas, kemudian kurangnya aktivitas fisik, kemudian punya anak di usia tua atau tidak punya anak, itu biasanya lebih bisa terkena. Kemudian ada yang namanya kanker serviks ya, atau kanker pada leher rahim. Itu dimana terjadi pertumbuhan yang tidak normal ya, maksudnya abnormal pada lapisan epitel mulut rahim ya. Itu biasanya disebabkan oleh virus HPV. Apa tadi HPV? Ada yang tahu? Halo? Halo, ada yang tahu singkatan dari virus HPV itu apa? Ibu, Apa? human papilloma virus bukan, Bu? Iya, betul. Siapa tadi yang menjawab? Erika, Bu. Oke, iya betul Erika. Human papilloma virus ya. Jadi itu yang membawa itu alat kelamin pria ya. Nah, kemudian gangguan pada sistem reproduksi pada pria ya. Disfungsi ereksi ya. Ketidakmampuan pria mempertahankan ereksi ya. Penyebabnya berkaitan dengan sistem sirkulasi. Biasanya di sini itu dia bagian corpus spongiosumnya itu dia ada terhambat gitu. Sehingga laki-laki itu tidak bisa mampu mempertahankan ereksinya. Gitu. Kemudian ada prostatitis ya. Ini di mana kelenjar prostat pada laki-laki itu mengalami pembengkakan ya, sehingga kesulitan buang air kecil ya, disebabkan oleh infeksi bakteri. Biasanya terjadi pada pria yang sudah lanjut usia. Nah, ini ada teknologi pada sistem reproduksi ya. Yang pertama itu ada amniocentesis ya. Tekniknya ini pengambilan cairan amnion yang bertujuan untuk mendeteksi adanya kelainan genetik ya. Jadi cairan amnion ini bisa diambil untuk mengetahui ya ada kelainan apa nih pada si janin gitu. Itu bisa diambil ya cairan amnionnya. Kemudian ada yang namanya USG ya, pasti semuanya pada tahu ya, USG, ultrasonografi ya. Teknik yang digunakannya ini gelombang ultrasonik ya. Jadi untuk menampilkan keadaan kesehatan organ yang ada pada janin ya, ukuran tubuh janin, serta dapat melihat jenis kelamin pada bayi ya. Kemudian ada yang namanya teknik bayi tabung ya. Jadi ini dilakukan untuk membantu pasangan yang sulit mendapatkan keturunan, seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya submateri pergaulan bebas ya. Nah, pergaulan bebas ini pergaulan yang biasanya dialami oleh remaja ya, yang sifatnya itu sangat menyimpang, biasanya mengarah terhadap perbuatan seks ya. Apa sih itu yang bisa menyebabkan si remaja ini bisa berperilaku menyimpang atau terjadinya pergaulan bebas pada remaja itu apa? Ada faktor-faktornya ya, biasanya ada pergeseran budaya, dia melihat budaya luar. Terus kemudian ada kurangnya perhatian pada orang tua ya. Terus juga faktornya bisa dari teman dekat dan juga dari media ya, media sosial juga bisa mempengaruhi kita untuk terjadi pergaulan bebas. Kemudian dampak perilaku pergaulan bebas ya, itu bisa menyebabkan menurunnya prestasi sekolah ya. Ada juga yang dapat mengalami putus sekolah ya. Terus juga dapat menyebabkan hamil di luar nikah ya. Alhamdulillah ya, jangan sampai kita masuk ke dalam zona yang ini ya, zona yang tidak aman ya. Oke. Itu dia ya. Tadi kita buka sesi diskusi. Ibu, saya mau nanya dong, Bu. Iya, tar dulu. Ya. Silakan. Teman-temannya harap didengar ya. Yang lain? Bu. Oke, silakan Jubelanita tadi. Itu yang tadi yang buat pengaturan kehamilan yang pemotongan vas deferens sama tuba falopi, kalau kayak gitu, itu masih ada kemungkinan untuk itu nggak sih, Bu? Atau kemungkinan untuk bisa hamil atau apa namanya? Itu bakal nggak bisa keluar sama sekali, Bu. Oke. Habis itu misalnya pengen hamil lagi, apa harus dilepas gimana? Oke, kita tampung ya pertanyaan dari Jubelanita. Bagus, pertanyaannya. Ibu, saya juga mau tanya, Bu. Oke, sebentar. Kita bahas satu-satu dulu ya. Boleh? Boleh, Bu. Ya. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari Jubelanita? Ada? Halo? Halo, adakah yang ingin menjawab pertanyaan dari Jubelanita?
Saya, Bu. Siapa? Rio? Rio, ya. Oke, Rio. Silakan Rio. Sebelumnya kita kan tahu itu vasektomi itu adalah tindakan yang dilakukan untuk memotong saluran vas deferens sehingga membuat Ya. sperma tidak bisa disalurkan ke penis. Maka dari itu metode ini merupakan salah satu cara kontrasepsi yang terbaik untuk mencegah kehamilan. Akan tetapi mungkinkah setelah dilakukannya vasektomi itu masih bisa terjadi kehamilan? Nah, ini saya buka dari internet itu sebuah survei mengatakan bahwa vasektomi mampu menekan peluang kehamilan hingga 1%. Nah, jadi kesimpulannya peluang untuk hamil setelah vasektomi itu sangat kecil. Akan tetapi setelah vasektomi berhasil, peluang untuk hamil tetap masih ada. Pasalnya sperma yang disalurkan sebelum vasektomi itu dilakukan masih bisa bertahap dan hidup selama beberapa minggu. Itu, Bu. Oke, jadi kesimpulannya gimana tuh? Jadi kesimpulannya tadi bisa nggak hamil lagi, Rio? Masih, Bu, cuman kemungkinannya sangat Kemungkinan kecil kecil. soalnya Ya. ya. Ya karena biasanya orang yang yang melakukan vasektomi atau tubektomi ini biasanya orang yang atau pasangan suami istri yang benar-benar sudah tidak ingin memiliki seorang anak gitu loh, Jubelanita. Paham? Iya Bu, berarti Ya, yang ini jadi- nggak cocok kalau yang buat sementara ya Bu? Iya benar. Jadi ini biasanya untuk orang yang benar-benar emang mau permanen nih, dia nggak pengen hamil lagi gitu. Kan kalau kayak pil KB, susu KB, kalau itu udah di stop atau susuknya sudah dilepas ya, itu biasanya bisa hamil lagi gitu. Bagaimana? Iya Bu, udah Iya. mengerti Bu. Makasih Bu. Ya, siap. Makasih Cio. Oke, terima kasih Rio dan Bella ya. Ayo ada lagi? Bu, saya mau bertanya, Bu. Siapa? Sebutkan namanya. Ya, Bu Fatia Zahra. Oke, 17. Fatia. Silakan Fatia. Itu yang susu KB cara kerjanya gimana ya, Bu? Oke. Kan tadi dimasukin di bawah Iya, kulit, di bawah terus kulit. dia mengandung. Oke. Terima kasih Fatia. Siapa yang ingin menjawab? Siapa tuh? Windy, Bu. Ya, silakan. Kalau misalnya susu KB itu biasanya kan dikenalnya dengan KB implan ya, Bu. Ya, betul. Itu biasanya dimasukkan ke bawah kulit. Terus tadi yang ditanyakan adalah hormon apa yang dilepaskan. Itu biasanya hormon progestin yang dengan kadar rendah. Karena dia kan adanya di bawah kulit. Jadi hormon itu untuk mencegah ovulasi yang terjadi pada rahim wanita gitu, Bu. Jadi kalau misalnya udah ovulasi itu dicegah gitu sama hormon progestinnya. Oke. Walaupun di bawah kulit itu bisa gitu. Ya, terima kasih ya Windy. Oke, saya akan meluruskan ya. Jadi ya tadi benar kata Windy ya, yang namanya susu KB itu disebut dengan yang namanya implan ya. Dia bentuknya itu panjang ya, seperti apa ya? Panjang itu ya kurang lebih kayak katembat ya. Katembat itu di dalamnya itu apa maksudnya implan itu atau susu KB itu fungsinya itu melepaskan hormon progestin ke dalam darah sedikit demi sedikit. Jadi di mana progestin ini akan mencegah si ovarium yang melepaskan sel telur serta mempertebal lendir pada serviks. Nah, jadi sehingga itu fungsinya untuk mencegah si sperma masuk ke dalam rahim dan mencegah untuk membuahi si sel telur gitu loh, Fatia. Gimana Fatia? Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih, Windy. Iya, oke, Fatia. Pertanyaannya bagus. Ibu, Siapa? Ibu tanya Bu Esther. Oke, Esther. Kan tadi Ibu ada bilang ada nama alat namanya IUD dan AKDR kan, IUD, Bu, dan itu iya. bentuknya ya seperti bentuk huruf T gitu. Iya, Bu, dan betul. itu dimasukkan ke bagian rahim perempuan. Nah, itu tuh Bu kalau misalnya kita menggunakan itu dimasukkannya itu dalam menggunakan proses operasi atau dari bagian vagina dimasukin gitu, Bu. Terus sama kalau misalnya kita kan ini itu sifatnya itu permanen atau enggak, Bu? Terus worth it nggak sih untuk dilakukan gitu, Bu? Ada apa sih kalau kekurangannya? Oke, pertanyaannya bagus ya, Esther. Ini juga di media-media sosial kayaknya lagi viral juga ya? Ya nggak sih? Lagi diperbincangkan? Saya sih belum pernah nemu sih, Bu, tapi mungkin ya. Iya, soalnya yang saya tahu ya ini IUD ini lagi viral-viralnya nih di TikTok, di Facebook, di Instagram itu lagi ini apa lagi boomingnya juga gitu. Oke, siapa yang ingin menjawab pertanyaan Esther? Mungkin ada yang tahu informasinya? Halo? Mungkin ada yang bisa menjawab? Dewi, bisakah? Sedapatnya saya dulu ya Bu. Oke, Jadi silakan. dari informasi yang saya dapat barusan, kalau misalnya ini kan namanya KB spiral ya Bu. Iya. Itu nanti dimasukinnya itu nggak usah pakai operasi, jadi nanti pakai aplikator, terus Iya. langsung dimasukin gitu. Nanti kalau misalnya udah pada posisi yang tepat, aplikatornya dikeluarin. Terus kalau dari informasi yang saya dapat lagi, KB spiral ini cukup baik Bu dalam menekan terjadinya kehamilan. Oke, terima kasih Dewi. Ya, jadi itu tidak ini ya. Siapa tadi yang nanya, Esther ya? Jadi ini tidak melakukan tindakan operasi ya. Jadi itu dimasukkannya dari si vagina wanita gitu. Nanti ada alatnya yang masuk ke dalam untuk tadi katanya ada apanya? Aplikatornya ya yang masuk ke dalam vagina sampai menembus si uterus. Nah, kemudian itu juga ada efek sampingnya ya. Efek sampingnya itu biasanya darah menstruasi lebih banyak dibandingkan biasanya. Kemudian ada menimbulkan kram pada perut. Nah, pertama pemasangan itu biasanya menimbulkan flek ya di awal pemasangan dan perut juga akan terasa tidak nyaman gitu. Jadi masing-masing metode kontrasepsi itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Seperti itu. Gimana, Esther? Paham, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Dewi. Ya. Ada yang lain? Saya mau nanya. Siapa tuh? Erdina, Bu. Oke, Yardina. Bu, sebenarnya kalau kita ke Obgyn atau ke andrologi gitu, itu kita tuh harus ada jadwal gitu atau kayak emang nggak harus, apa emang harus gitu loh Bu? Kayak boleh asal cek doang atau emang saat kita datang ada masalah doang gitu Bu? Maksudnya apa itu, kamu mau konsultasi apa? Nah, iya kan biasanya kayak konsultasi ke Obgyn itu kan katanya bisa Bu, yang buat kayak bukan cuma kehamilan gitu. Nah, itu tuh sebenarnya kita tuh diwajibin. Oh, itu Bu yang dokter spesialis penyakit. Oh, penyakit. Itu, Ya. ya.
Nah, objek andrologi itu Bu, itu sebenarnya tuh emang kita tuh harus ada pemeriksaan secara rutin gitu atau pada saat kita cuma dapat masalah gitu loh Bu. Kayak misalkan pemeriksaan pada payudara gitu kan, kalau buat cegah kanker payudara itu kan ditemukan secara itu. Nah, itu tuh kita perlu apa enggak gitu. Oke. Terima kasih Erdina. Jadi itu ya, jadi pertanyaannya kalau kita mau konsultasi gitu ya ke spesialis medis organ reproduksi gitu ya, yang menyangkut reproduksi itu harus gimana gitu. Apa kalau ada masalah aja atau itu atau periksa kayak kita ya periksa sakit gitu bebas gitu ya. Oke, gimana yang lain? Coba saya mau mendengar dong suara dari Dasya, ada Dasya? Iya Bu. Iya. Apa tadi kayak kalau kita mau ke dokter itu Iya. bebas atau kalau ada masalah aja? Iya, gimana tuh? Kayaknya mungkin kayak kontrol aja gitu nggak sih, kayak kalau ke dokter gigi gitu kayak berapa bulan sekali biar kayak mastiin nggak ada yang salah gitu. Itu tahu kamu? Gimana? Apa kamu pernah? Itu menurut saya kayak gitu. Oke. Terima kasih ya, Dasya. Ya, jadi kalau berdasarkan pengalaman saya ya, Irdina, itu bebas sih kalau kayak kita mau kontrol biasa aja gitu, kayak mau periksa biasa aja gitu, nanti langsung diperiksa biasa sama dokternya. Dulu saya pernah soalnya gitu, tapi kesini belum lagi. Dulu pas terakhir itu saya pernah SMP, kalau nggak salah SMP pernah, karena ya kayak pengen tahu aja gitu loh kesehatan reproduksi gitu. Nanti kalau misalkan kita kayak ke dokter andrologi itu bisa banyak yang kita bisa konsultasikan ya, kayak tentang analisis sperma dan air mani, terus ada perawatan untuk membantu proses pembuahan, kemudian ada nanti bisa membicarakan tentang kontrasepsi pria, terus apalagi ya, pokoknya ya yang berkaitan dengan organ reproduksi lah gitu. Ya, bisa Irdina? Dapat dipahami? Bisa Bu. Ya, oke. Ada lagi? Waktunya tinggal 10 menit ya. Siapa? Aisyah Bu. Oke. Kan tadi kayak penggunaan pil KB, suntik KB, susu KB itu kan gunanya buat menghambat atau mencegah ovulasi gitu ya Bu. Nah itu Iya. nanti setelah penggunaan itu, setelah kita udah nggak gunain itu lagi, itu ada efek sampingnya nggak ke sel telur ataupun ke ovulasi ke depannya itu sendiri? Terima kasih Aisyah. Yang lain, adakah? Coba dong saya mau dengar suara dari laki-laki ini pada mana ya? Isya, ada Isya? Halo Isa. Ada Bu. Oke, Isa, apa kabar Isa? Ya Bu. Alhamdulillah baik Bu. Mukanya mana? Mukanya lagi terbang gimana Bu? Ya, Isa. Tadi temennya nanya tuh, Ah Bu. efek samping setelah pemakaian apa tadi? Pil KB atau apa? Susu KB ya? Iya. Ya, menurut Isa gimana tuh? Efek sampingnya pastinya kalau pakai pil KB itu kalau pakai pil KB itu efek sampingnya gemuk nggak sih Bu? Gemuk ya Bu? Gemuk. Itu yang kamu tahu? Apa berdasarkan dari pengalaman orang tua kamu? Mungkin ibu kamu? Apa kamu tahu? Berdasarkan pengalaman ini Bu, Hah, orang tua. pengalaman? Oh, kirain Iya, kamu. bukan saya Bu. Oh, ibu kamu cerita gitu. Gimana? Iya. Apa nanya kamu? Iya cerita Bu. Oh, gitu. Gimana? Terus kalau misalkan sudah dilepas gitu kan ada kemungkinan hamil kan. Terus apa sih namanya? Siklus mensnya juga nggak nggak teratur. Terus? Menstruasinya gitu kayak terasa lebih berat, lebih banyak. Ya, terus ada lagi? Apa ya kayak kembali ke fase PMS gitu. Oke, terima kasih Isa. Tadi siapa yang nanya? Aisyah ya? Ya, Isa. Jadi itu ada efek sampingnya ya. Kalau biasanya setelah berhenti minum pil KB itu biasanya ada yang namanya pelepasan hormon-hormon, di mana hormon itu membersihkan yang ada pada dalam tubuh. Biasanya itu nanti akan muncul yang namanya jerawat. Kemudian siklus menstruasinya itu tidak teratur biasanya kalau habis pakai pil KB. Kemudian berat badan ya yang menurun biasanya berat badannya biasanya menurun. Kalau pemakaian biasanya berat badannya ada yang mengalami penambahan berat badan biasanya. Kalau melepaskan biasanya berat badannya itu mengalami penurunan gitu. Gimana Aisyah? Ya, jadi tadi yang saya sudah bilang ya, jadi masing-masing metode kontrasepsi itu ada kelebihan dan ada kekurangannya gitu. Oke, satu penanya lagi, adakah? Ibu saya mau nanya Bu. Siapa tuh? Kristanti. Tadi kamu udah nanya belum? Belum ya? Belum Bu. Oke, silakan Kristanti. Saya mau nanya Bu, kalau misalnya di teknik bayi tabung tuh ada nggak sih sama yang kayak kalau misalnya kita hamil biasa kan nanti embrionya dapat nutrisi ya Bu, dapat kayak oksigen gitu-gitu. Nah kalau misalnya itu bayinya si sperma sama ovum yang ada di laboratoriumnya itu ada zat kimia atau kayak nutrisinya nggak sih Bu yang dikasih biar ada kesehatan di embrionya? Sama kalau misalnya ada metodenya kayak gimana ya? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Kristanti. Oke, siapa yang ingin menjawab? Nanti akan saya luruskan. Ayo dong, lebih aktif yuk. Ibu kalau saya boleh Bu. Siapa tuh? Erika ya? Esther. Esther. Oke, Esther. Tapi ini yang sesuai dengan apa yang kayak menurut saya gitu ya. Ya. Kalau menurut saya, kan itu tuh sisa sperma sama satuannya kan didalam di tabung. Mungkin hanya dibuat disimpan itu, dia tuh nggak menggunakan zat-zat gitu loh Bu untuk membuat itu, tapi mungkin dia tuh disesuaikan dengan suhu atau lingkungan yang ada di rahim ibu, biar si
si sel telur ini sama spermanya bisa hidup, tetap hidup. Ya bisa hidup sama, spermanya. kan dia hanya sampai embrio ya Bu, nggak Iya. sampai menjadi sebuah bayi. Yang penting Iya, dia betul. harus sampai bisa berkembang sampai embrio dan akhirnya bisa dimasukkan lagi ke rahim ibunya. Mungkin Iya. kalau zat-zat atau semacam itu, mungkin sebelum dilakukannya perbayi tabungan ini, dia Mhm. meminum vitamin, dia minum makan makanan sehat, olahraga sehat, dan juga nggak stres gitu Bu, kalau Iya. menurut saya. Oke, jadi tadi saya akan meluruskan ya, gimana sih tekniknya gitu ya. Kristanti tadi bertanya ya. Jadi itu yang pertama itu pengambilan sel telur dan pengambilan sel sperma itu dulu ya kan. Yang pertama. Nah, kedua nanti dari sperma dan sel telur ini nanti digabungkan di sebuah namanya cawan ya, cawan konvensional namanya. Itu biasanya nanti disatukan ya agar terjadi pembuahan ya atau proses pertemuan antara sel sperma, sel telur di dalam si cawan konvensional itu. Nah, kemudian setelah dia setelah dia bertemu ya atau sudah dipertemukan, itu nanti langsung dipindahkan atau yang namanya penanaman embrio. Jadi nanti dimasukkan ke dalam si rahim si ibu gitu. Jadi embrionya penanamannya ini tuh ya bisa dibilang mengalami yang namanya proses media kultur gitu di dalam media kultur gitu. Jadi benar yang tadi kata Esther. Jadi paling doping vitamin pada si si ibu atau si ayah itu yang ingin melakukan bayi tabung gitu. Jadi nanti nutrisinya ya tetap dari si ibu karena kan nanti melalui si plasenta ya gitu. Benar kata Esther. Terima kasih ya Esther. Ya, Makasih, bisa Bu. dipahami Kristanti? Bisa, Bu. Oke. Saya mau ya itu tadi ya pembahasan kita pada hari ini. Oh iya, nanti ini kan materi, maksudnya ini submateri terakhir ya pada materi sistem reproduksi ya. Jadi nanti kalian pribadi membuat tugas ya, karena nilai reproduksi baru satu ya yang masuk, yang kemarin resume itu loh, yang saya minta foto di di grup, di Google Form. Nah nanti ada tugas ya, membuat makalah, membuat project ya berupa makalah ya tentang sistem reproduksi yang berisi generasi berencana, kemudian program keluarga berencana, terus ada penyakit atau kelainan sistem reproduksi dan pergaulan bebas ya. Nah, nanti itu bisa kalian unggah, ya itu tugasnya pribadi ya. Nanti diunggah di Google Classroom. Nanti untuk petunjuk atau pedoman pembuatan makalahnya akan saya kirimkan via Google Classroom dan via WA Group. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Bu. Ya, Bisa, Bu. ya gitu ya. Jadi nanti saya berikan pedomannya dan waktu pengumpulannya di Google Classroom. Tugasnya itu pribadi atau sendiri-sendiri, tidak berkelompok. Oke? Oke, sekarang siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Adakah? Halo? Ilham Rezi ada? Ya, Bu, ada, Bu. Ya, bisakah? Bisa, Bu. Ya. Jadi pelajaran hari ini tuh kita udah membahas 3 submateri. Yang pertama itu cara penghambatan kehamilan, tadi juga udah dijelasin cara-caranya tuh ada apa aja. Ya, kemudian. Mengambil KB, terus ada vasektomi dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu subbabnya itu kita juga udah dijelasin penyakit-penyakit yang ada di organ reproduksi. Nah, habis itu penyakit-penyakitnya yang tadi dijelasin ada kanker payudara, kanker serviks dan lain sebagainya. Oke, terus ada selanjutnya itu ada teknologi untuk mengobati penyakit itu atau teknologi untuk yang berhubungan dengan sistem reproduksi, contoh kayak bayi tabung. Terus terakhir pergaulan bebas ya, Bu. Ya. Terus udah. Oke, jadi kesimpulannya kita sudah belajar materi tentang yang namanya pengaturan kehamilan ya pada keluarga berencana. Itu menghambat pergerakan sperma menuju ke ovum ya. Di dalamnya itu bisa ada kontrasepsi alami, kemudian ada penghambatan implantasi, kemudian ada coitus interruptus. Kemudian ada yang namanya program sterilisasi, kemudian ada vasektomi ya, pemotongan vas deferens pada laki-laki, kemudian ada tubektomi ya, pemotongan atau pengikatan pada saluran tuba Fallopi. Kemudian ada yang namanya pil KB ya tadi, susu KB, suntik KB. Nah, selanjutnya ada kelainan pada sistem reproduksi ya. Pada wanita biasanya ada kanker payudara tadi sudah dijelaskan, terus ada kanker serviks ya yang terjadi pada sel epitel, lapisan epitel mulut rahim. Kemudian ada kelainan pada sistem reproduksi pria ya, itu ada disfungsi ereksi, kemudian ada prostatitis. Nah, teknologi yang digunakan pada sistem reproduksi itu ada amniocentesis, kemudian ada USG dan ada juga yang namanya teknik bayi tabung. Dan yang terakhir ada pergaulan bebas ya. Oke, itu tadi materi terakhir dari submateri terakhir dari sistem reproduksi ya. Nanti pedomannya akan saya kirimkan, oke? Nah, bisa ya, bisa dipahami ya? Oke. Oke, sebelum saya tutup, di sini saya ingin minta maaf ya kepada kalian semua jika saya ada salah. Jadi hari ini saya ingin mengucapkan salam perpisahan ya, di mana ada pertemuan, ada juga perpisahan. Jadi hari ini saya melakukan pelatihan mengajar ya atau magang 3 ini hari terakhir gitu. Mohon maaf ya apabila saya selama menggantikan mengajar Bu Yunita ada kesalahan ya atau ketidaksempurnaan. Kita masih sama-sama belajar juga ya, harap dimaklumi, bisa ya?
Ya, nanti saya bagikan link Google Form ya untuk kalian isi kesan dan pesannya ya. Bisa? Iya, tetap semangat ya. Nanti materi selanjutnya itu ada sistem pertahanan tubuh, nanti itu dilanjutkan oleh Bu Yunita gitu. Oke. Terima kasih ya untuk yang semuanya yang sudah hadir. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya ya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah. Dadah Ibu. Terima kasih, Bu.